Sekarang perkenalkan nama saya Rafael Sendo dengan NIM 2102111060105. Saya dari kelas D akan mempresentasikan eh, tugas praktikum jaringan komputer, jaringan dan komunikasi data. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang modul 2.9.2. Baik, yang pertama-tama di sini kita bisa lihat eh, objektif. Yang pertama itu ada kita akan men-setup network topologi atau topologi jaringan. Yang kedua, men-configure PC host. Yang ketiga, men-configure dan men-verify basic switch setting. Baik, yang pertama-tama kita masuk kepada di sini terdapat banyak ada kabel, rak, dan beberapa alat-alat kayak seperti switch dan PC. Di sini kita akan menggunakan pertama-tama kita akan mendrag S1, maaf, kita akan mendrag S1 ke rak, baru S2 ke rak, kemudian PCA ke table, PCB ke table. Oke, baru kita akan menyalakan PC dengan mengklik pada power di bawah ini, baru PCB ini akan menyala jika PC-nya sudah menyala. Kita periksa kembali. Oke. Baru ada pada uh, instruksi berikutnya, pada kabel backboard kita disuruh mengambil copper crossover cable. Baru kita akan menyambungkan fase Ethernet 01 pada S1 dan fase Ethernet 01 pada S2. Kita coba inspect fase Ethernet 01 pada S1, kemudian fase Ethernet 01 pada S2 atau switch 2. Oke, di sini kita bisa lihat, maaf, bahwa ini sudah terkonek, sudah tercolok. Oke, kemudian kita mengambil lagi kabel copper straight through. Kabel, nah yang ini kabel copper straight through. Baru kita akan menghubungkan uh, Ethernet, flash Ethernet pada S1, flash Ethernet 06 pada S1 dengan flash Ethernet 0 pada PCA. Kemudian mengambil lagi copper straight through, kita kemudian menyambungkan flash Ethernet 018 pada switch 2 dengan PCB. Baik, kita akan lihat di sini kita bisa melihat apakah dia sudah terkonek atau belum dengan melihat cahaya pada switchnya seperti ini. Lampunya sudah menyala warna hijau, berarti dia sudah terkonek. Lalu ini warna hijau. Kita tunggu sebentar untuk lihat kalau ini sudah warna hijau. Nah, sudah warna hijau, berarti sudah terkonek. Baiklah, kita lanjut kepada part 2 configure PC host. Yang pertama-tama kita akan mengkonfigure IP address information berdasarkan addressing table yang ada di ini. Pertama-tama kita buka PCA, desktop, baru IP configuration. Kita akan isi sesuai dengan IP dari PCA, yaitu 192.
168.1.1.10. Maaf. Kemudian ini terisi dengan default. Nah, periksa kembali 192.168.110.255.255. Oke, sudah. Baru kita klik untuk PCB seperti yang tadi. IP configuration 192.168.1.1.11. Seperti IP address-nya. Oke, sudah sesuai. 1.11. Oke. Maaf, tadi tidak kelihatan. Di sini kita sudah buat 192.168.110 untuk PCA. Kemudian untuk PCB 192.168.111. Kita lanjut. Di sini kita disuruh pergi ke command prompt pada PCA. Kemudian kita klik IP config. Nah, di sini sudah tertulis bahwa IP address dari PCA yaitu 192.168.110. Itu sudah benar, 255.255.255.0. Itu sudah benar. Kita keluar, kemudian kita disuruh mengenter ping 192.168.111 pada pada PCB. Prompt ping 192.168.1.111. Ini untuk mentes konektivitas yang ada pada PCB, apakah sudah berhasil atau belum. Nah, jika muncul seperti ini, itu berarti sudah berhasil. Kemudian kita masuk kepada part 3, di mana kita disuruh mengklik kabel konsol, baru kita akan mengkonekkan kabel konsol antara switch 1 dan PCA. Untuk konsol pada switch 1 itu kita klik untuk bagian rear di belakang, baru konsol. Kemudian pada PCA di bagian RS232. Baik, sudah terkonek. Kemudian kita disuruh meng-establish console connection to switch S1 dari PCA menggunakan terminal pada PCA. Oke, ikut defaultnya saja. Enter. Nah, di sini kita meng-enter untuk mendapat switch prompt atau kode prompt. Nah, di sini kita bisa mengakses semua kode yang ada, kode exec yang ada. Untuk pertama-tama kita akan masuk ke bagian privilege-nya dengan kode enable. Nah, di sini sudah prompt-nya sudah berubah dari switch lebih dari menjadi switch pagar. Kemudian kita akan masuk ke bagian global configuration dengan mengklik configure terminal. Configure terminal. Nah, di sini sudah masuk ke bagian prompt-nya sudah berubah dari pagar saja dari seperti biasa switch menjadi switch config. Kemudian di sini kita akan memberi nama untuk bagian switch-nya. Jadi kan switch bernama E1 untuk switch 1. Switch 1 bernama E1. Jadi di sini kita akan mengisi nama untuk switch 1 menjadi E1. Kita klik
hostname S1. Kita enter. Oke. Nah, di sini nama berubah menjadi S1. Baru kita akan mengisi password pada PC ini atau local password menggunakan kelas sebagai eh, password pada exact privilege. Dan passwordnya berupa Cisco. Di sini kita akan sebelum kita membuat passwordnya, kita akan ketik enable secret class. Kemudian kita masuk ke line console 0. Nah, di sini kita masuk ke config line. Baru di sini kita klik saja password. Kita akan men-set passwordnya menjadi Cisco. Sudah, kemudian kita login. Nah, kemudian kita keluar saja dari uh, dari bagian config line. Nah, di sini sudah berhasil keluar. Kemudian kita masuk ke instruksi selanjutnya, yaitu kita akan mengkonfigur dan mengenable plan 1 sesuai dengan according to the addressing table. Oke, kita akan mengkonfigurasikan dan mengenable plan 1. Jadi di sini kita akan klik inflan 192 atau IP address dari S1 sesuai dengan addressing table seperti yang dibilang tadi, yaitu 168.1.1. 192, 168.1.1. Kemudian 255, 255, 255.0. Kemudian kita enter. Maaf, ada kesalahan. Oh, maaf. Jadi di sini kita klik saja infant 1 dulu. Bahwa ini kita akan masuk ke falan 1. Kemudian dia masuk ke mode if. Kemudian kita klik IP address 192.168.1.1. 255, 255, 255, 0. Enter. Nah, di sini sudah berhasil. Baru kita ketik no shutdown. Nah, di sini sudah tertulis bahwa interface plan 1 change state to up. Berarti sudah menyala. Kita enter saja dulu. Kemudian kita masuk ke login banner. Pada login banner akan diketahui message of the day banner, di mana kita bisa mewarning atau memberitahu jika ada seorang yang mengakses switch ini di luar dari orang asing atau unauthorized access yang dia tidak bisa ditoleransi. Di sini kita akan mengklik atau mengetik kode. Pertama-tama kita klik dulu exit untuk keluar dari config if. Lalu kita akan klik banner MOTD atau message of the day, baru dollar untuk membuka dan menutup statement. Maaf, salah. Baru klik unauthorized access is prohibited. Kita enter. Baru kita
N. Nah, kita kembali lagi masuk ke bagian S1. Lalu kita lanjut. Di sini kita disuruh untuk men-save the configuration to the startup file on non-volatile random access memory atau NVRAM. Di sini kita akan mengklik copy running config startup config. Nah, di sini ditanya destination file name startup config. Kita enter saja. Nah, di sini sudah tertulis bahwa the building configuration oke. Kemudian kita lanjut display the current configuration atau current konfigurasi dengan mengklik show run. Show run. More. Maaf, sudah kelebihan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hostname-nya atau nama switch-nya S1 yang sudah kita buat tadi. Kemudian ini ada versi internet 01 sampai 24, baru ada gigabit internet 1 sampai 2, baru ini ada VLAN 1 seperti yang kita isi dengan IP address-nya yaitu 192.168.1.1 dan 255.255.255.255.0. Di sini juga kita membuat message of the day, unauthorized access is prohibited. Dan passwordnya adalah Cisco. Sudah, kita lanjut ke display the iOS version and other useful switch information dengan klik show information, show version. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwa versinya yaitu 12.2.25fx. Kita enter saja. Nah, sudah. Lalu kita lanjut display atau menampilkan status of the connected interface on the switch. Kita akan melihat status dari interface yang sudah terkonektik atau switch yang sudah terkonektik. Di sini kita akan klik show IP interface brief. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwa PC1 itu terkonek dengan face Ethernet 01 dengan ditandai dengan up, status up, protokol up. Kemudian 06 juga status up, protokol up. Ah iya, kan PC1 ini terhubung dengan switch 1, di mana switch 1 ini terhubung face internetnya terhubung dengan ini face internet 1 terhubung dengan switch 2, 06 ini terhubung dengan PC. Kemudian kita enter. Nah, ini juga VLAN satunya terhubung. Jadi ditandai dengan status up dan protokol up. Kemudian kita disuruh meng-close configuration window. Kemudian kita disuruh repeat the previous step to configure switch S2. Berarti kita akan lanjut ke switch ke PCB. Ini kita klik console cable, rear, kita sambungkan ke sini, sudah terkonektik ini, baru kita pergi ke terminal PCB. Oke, enter. Nah, lalu di sini kita seperti biasa kita klik enable.
kita klik enable untuk masuk ke uh, mode privilege dari exec mode. Kemudian kita masuk ke global configuration dengan klik configuration terminal. Configure. Oke, kita sudah masuk ke global configure mode. Kemudian kita akan disuruh membuat password atau password lokalnya. Maaf, kita membuat nama dulu pertama-tama, yaitu hostname. Karena ini untuk mengkonekkan ke switch 2 atau S2, berarti namanya menjadi S2, bukan S1 lagi. Kemudian, namanya sudah berganti menjadi S2, kemudian kita mengganti passwordnya. Dengan pertama-tama kita mengketik enable secret access. Kemudian kita masuk ke config line. Kemudian kita men-set passwordnya sesuai yang disuruh, yaitu Cisco. Kemudian kita klik login. Lalu kita exit untuk keluar dari config line. Lanjut, kita akan mengkonfigure dan menyalakan VLAN 1 berdasarkan addressing table. Maaf, bukan VLAN 1, melainkan VLAN 2. Di sini. VLAN 1 dari switch 1. Switch 2, maaf. Kita klik dulu pertama-tama kita masuk ke VLAN 1. Baru kita masuk ke mode if. Kita klik IP address 192.168.1. So ini 1.2. Kita klik juga 1.2. Baru enter 255.0. Nah, lalu kita klik no shutdown. Maaf, ada kesalahan penulisan. Nah, di sini sudah tertulis bahwa VLAN 1 sudah menyala atau dengan ditandai dengan change state to up. Enter, lalu kita masuk ke bagian menampilkan message of the day, yaitu dengan mengklik, teman-teman kita exit dulu dari mode if, baru kita membuat bannernya, yaitu banner MOTD dolar untuk membuka dan menutup statement. Baru kita klik on authorize unauthorized access is prohibited. Tanda seru. Enter. Lalu TN untuk keluar dari mode config. Kemudian di sini disuruh kita men-save the configuration to the startup file non-volatile random access memory dengan kode copy running config startup config. Oke. Building configuration sudah oke. Kemudian kita lanjut, kita menampilkan the current configuration, yaitu dengan show right.
Enter, 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 enter. Enter saja sampai dia selesai. Seperti biasa, kita bisa lihat di sini. Dari pertama, kita bisa lihat hostname-nya S2, kemudian ada banyak versi internet, gigabit internet, kemudian dengan VLAN-nya itu di switch 2 yaitu 192.168.1.2. Kemudian banner MOTD-nya authorized access is prohibited, baru passwordnya yaitu Cisco seperti biasa. Lanjut kita disuruh untuk menampilkan iOS version to show version. Nah, di sini seperti biasa sudah tertulis versinya berapa. Yang ini kita enter-enter saja seperti sudah. Lalu kita lanjut display the status of the connected interface on the switch. Tertulis show IP interface brief. Maaf, brief. Nah, di sini karena kita connect ke switch 2 dan di switch 2 itu yang terkoneknya hanya base internet 1, ada base internet 18. Yang satu ini terkonek ke switch 1, yang 18 terkonek ke PCB. Lalu ini VLAN ini terkonek ke ke PCB. Kemudian di sini kita disuruh close terminalnya. Kemudian kita disuruh record the interface status for the following interface. Nah, kita buka kembali terminalnya untuk terminal A dulu. Nah, di sini kita bisa lihat F01 ini dia S1 statusnya up, sheet 1 ini. Statusnya up, protokolnya up. Berarti up. Kemudian kita buka untuk switch 2-nya. Maaf, salah buka. Di sini versi internet satunya up. Berarti untuk versi internet 01 itu up. Kita coba untuk F06 terminal. Nah, untuk F06 itu untuk sheet 1 status, sheet 1 status dan sheet 1 protokol up. Berarti ini up untuk F06. Dan untuk F018 itu down untuk S1 status dan S1 protokol. Dan untuk VLAN satunya up. Jadi up, down, up. Kita lihat untuk terminal PCB. F06 itu down, F018 itu up, dan VLAN 1 itu up. Jadi ini up, down, up. Jadi kalau mau lihat semuanya up, down, up. Nah, sudah berhasil. Baru di sini lanjut kita masuk ke instruksi B. Di sini kita disuruh untuk mencek apakah ping S1 dan S2 sudah berhasil. Kita buka terminal. Oke, kita klik ping. Nah, di sini kita disuruh masukkan password, yaitu Cisco. Maaf, Cisco. Nah, sudah masuk. Ini untuk mencegah akses dari orang lain. Kemudian kita masuk, kita ketik ping dari S1 dulu pertama-tama 192.168.1.1. Nah, sukses rate itu is 100%, 5/5.
Kemudian kita coba yang ping switch 2. 192, 168, 11. Maaf. 192, 168, 12. Maaf tadi ada kesalahan teknis. Eh, kita coba kembali ping 192, 192.168.1. Maaf, ada kesalahan. Kita coba masuk kembali. Kita coba saja ke dalam PC2. Di PC2 ini kita coba untuk ping dari switch 2 dulu, yaitu 192.168.1.2. Kita enter, berhasil. Baru kita coba untuk ping dari switch 1, 192.168.1.1. Nah, sudah berhasil 100%. Jadi ini berarti sudah terkonek untuk PC 1, switch 1 dan switch 2. Oke, kita X saja. Baru eh, kita lanjut pada pertanyaan reflection. Kenapa face Ethernet ports on the switch while others are down? Jadi seperti yang tadi dibilang, jika pada PC1 itu F06 itu up, sedangkan 018 down, itu dikarenakan F06 ini dia pada switch 1 kan PC A menggunakan switch 1. Pada switch 1 ini F06 itu digunakan untuk mengkoneksikan sesuatu. Jadi dia up. Sedangkan pada switch 1 versi Ethernet 18 tidak digunakan. Nah, jadi bisa dilihat ini 6 digunakan untuk mengkoneksikan switch 1 dengan PC, sedangkan 18 tidak digunakan untuk mengkoneksikan, jadi dia down. Kemudian kita kenapa suatu ping bisa gagal dalam pengiriman antara suatu PC? Itu bisa dikarenakan karena jaringan atau karena kerusakan kabel atau karena kesalahan teknis-teknis lainnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih.